Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma, dan Moral Pancasila. Perkenalkan, saya Melda Veronica Ninggolan dari kelas PKMB 2021. Pada video ini saya akan membahas mengenai pemahaman materi dan juga performa personal pada minggu 1 sampai dengan minggu ke-15 pada mata kuliah PNP, di mana pada minggu pertama yang masih diampu oleh Prof. Cipto, eee, mata kuliah ini diadakan secara offline di ruang 303 FIS pada tanggal 1 September, yang membahas mengenai pengenalan dosen pengampu, pembahasan RPS mata kuliah, dan juga sedikit materi mengenai konsep dasar dan filsafat nilai. Di mana pada materi tersebut saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam ilmu filsafat terdapat 4 cabang, yaitu logika, etika, dan juga estetika, serta ada spiritualitas. Di mana logika berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata, terus juga logika di cabang filsafat itu bersifat praktis, di mana logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada etika yang di cabang filsafat itu dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan ketentuan baik atau buruk. Kemudian ada estetika yang di cabang filsafat mempersoalkan mengenai seni, keindahan. Nah, keindahan sendiri ini adalah sebuah kaidah yang bersifat hakiki. Nah, kemudian ada terakhir spiritualitas dalam cabang filsafat ini adalah sebuah gagasan yang dianut dan diyakini oleh berbagai sistem pemikiran dan berfokus pada kerohanian. Kemudian pada minggu kedua, di mana kelas PNP ini diganti menjadi mengikuti seminar nasional PPKN atau kelas umum yang diadakan di GDS Aula Maftuha pada 8 September 2023 dengan topik atau tema peran PPKN dalam membangun warga negara muda berkemajuan. Kemudian pada minggu ketiga, pada 15 September, melalui 303 oleh Prof. Cipto, dari materi yang sudah dibahas, saya mendapatkan pemahaman bahwa nilai tumbuh berdasarkan waktu atau pertumbuhan manusia, di mana dalam nilai seseorang terdapat ekspektasi atau harapan, namun jika ekspektasi dalam diri tersebut terus menaik, maka kapabilitas dalam diri orang tersebut akan menurun atau kebalikan dari ekspektasi. Jika ekspektasinya terus menaik tapi kapabilitasnya tuh menurun, karena tidak cukup kuat untuk menopang dari ekspektasi yang ada gitu. Nah, dari penjelasan tersebut juga diberikan contoh bahwa John Dewey, sebuah eee, ahli bahwa menggambarkan, eee, kurva sebagai visualnya, seperti berikut. Nah, pada vertikal ini digambarkan adalah sebuah values atau nilai, untuk horizontal time atau waktu, dan garis tengah ini kapabilitas, dan garis putus-putus ini ada expectation. Nah, adanya jarak antara kedua hal ini itu disebut dengan revolution gap. Nah, ini visual atau kurva yang diberikan oleh John Dewey. Nah, revolution gap sendiri adalah sebuah solusi adanya values gap, di mana lebih mendekatkan kepada ekspektasi daripada kapabilitas diri. Nah, dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki nilai dan ekspektasi. Nah, dengan seiringnya berjalan waktu, nilai yang dimiliki seseorang itu akan terus bertambah. Namun, keterbalikannya, eee, misalnya, nilainya bertambah atau ekspektasinya semakin bertambah, maka kapabilitasnya semakin menurun. Kemudian pada minggu keempat, pada 22 September, sudah beralih dari Prof. Cipto ke Pak Fauzi, yang memulai presentasi dan sesi tanya jawab untuk kelompok 8 mengenai integrity versus despair pada dalam perspektif Erik Erikson. Di pertemuan 4 ini mulai memasuki minggu presentasi kelompok yang mempresentasikan, mengenai pemikiran perkembangan moral Erik Erikson dan juga Kolberg. Untuk minggu kelima dilanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang tadinya dipilih secara random, sekarang lanjut dengan berurutan di kelompok 1 mengenai truths versus mistruths dalam perspektif Erik Erikson. Untuk minggu ke-6, pada 6 Oktober, presentasi dan sesi tanya jawab oleh kelompok 2 mengenai autonomy versus shame
and Them dalam perspektif Erik Erikson, dan kelompok 3 mengenai intitative versus guilt dalam perspektif Erik Erikson. Selanjutnya pada minggu ke-7 pada 9 Oktober, presentasi dan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh kelompok 4 mengenai industry versus inferiority dalam perspektif Erik Erikson, dan juga kelompok 5 yang presentasi mengenai identity versus confusion dalam perspektif Erik Erikson. Selanjutnya pada minggu ke-8 pada 16 Oktober, presentasi lanjutan dan sesi tanya jawab dari kelompok 6 mengenai intimacy versus isolation dalam perspektif Erik Erikson, dan juga kelompok 7 yang dengan materi generosity versus stagnation dalam perspektif Erik Erikson. Adapun pada minggu ke-9 pada tanggal 24 Oktober melalui LMS, di minggu ini sudah memasuki minggu UTS atau ujian tengah semester, di mana di UTS ini kita menganalisis suatu kasus mengenai perkembangan moral seseorang dengan menggunakan teori dan konsep perkembangan moral terhadap kondisi yang dialami dalam kasus tersebut. Kemudian kita menyajikan hasil analisis tersebut ke dalam bentuk yang konkret dan juga memberikan solusinya gitu mengenai menangani dari kasus yang terjadi gitu. Jadi di UTS ini kita menganalisis kasus, jadi kita diberikan kasus, kita menganalisis, kemudian kita identifikasi. Setelah kita tahu, kita sambungkan dengan teori perkembangan moral misalnya dari Kohlberg ataupun dari Erik Erikson, kemudian kita memberikan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut. Kemudian di minggu ke-10 pada 30 Oktober 2023, melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai prekonfesional dalam perspektif Kohlberg dan kelompok 10 mengenai konvensional dalam perspektif Kohlberg. Nah, untuk minggu ke-11 ini, presentasi dan sesi tanya jawab untuk kelompok terakhir atau kelompok 11, khususnya kelompok saya, mengenai pasca konvensional dalam perspektif Kohlberg. Nah, setelah presentasi dari kelompok 11 melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok mengenai identifikasi aspek gagasan aktor konflik ideologi dalam perjalanan historis Pancasila dalam sebuah artikel yang berjudul Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia melalui refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Nah, nanti di presentasi itu disampaikan oleh setiap perwakilan kelompok. Nah, pada tugas tersebut, saya memahami bahwa aspek gagasan dalam histori Pancasila itu dilihat dari berbagai usulan yang diajukan oleh tokoh-tokoh yang ada pada sidang BPUPKI dan BPKI. Terus juga untuk aktornya itu dapat diidentifikasi dari beberapa sumber seperti para pendiri bangsa, para anggota BPUPKI, partai politik, pemerintah, penggerak Islam, masyarakat sipil, ataupun pendidik. Sedangkan untuk yang aspek ideologisnya itu melihat dari munculnya itu dari pertanyaan ketua BPUPKI itu sendiri, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang menyangkut dengan dasar negara Indonesia yang merdeka dan berakibat pada konflik ideologi dan juga pemahaman pada setiap golongan yang merasa ideologi golongan tersebut paling benar gitu. Jadi konflik tersebut berawal dari pertanyaan ketua BPUPKI. Selanjutnya pada minggu ke-12 itu kita ada materi dari Pak Fauzi mengenai peraturan presiden terkait badan, unit kerja, dan juga unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila. Jadi Pak Fauzi mengirimkan beberapa file mengenai keputusan presiden, dan juga ada perubahan dari keputusan presiden menjadi peraturan presiden nomor 7 tahun 2018 yang berisi mengenai Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang menjelaskan bahwa dalam menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukannya pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan juga terpadu, sehingga itu menjadi paduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan juga warga negara Indonesia melalui Badan Pembina Ideologi Pancasila. Karena BPIP sendiri ini berada di bawah naungan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila.
Selanjutnya pada minggu ke-13 pada 20 November, eee, ada pun tugas, yaitu melakukan forum diskusi melalui LMS, di mana kita memberikan pendapat terkait apakah religiusitas dan spiritualitas adalah konsep yang sama ataupun berbeda, dan kita memberikan contoh, komparasi mengenai dua hal tersebut. Nah, untuk pendapat saya sendiri dan pemahaman saya sendiri bahwa, kedua hal tersebut itu berbeda walaupun terdapat beberapa hal yang saling berkaitan ya. Nah, mungkin kesamaannya itu ada di fungsinya, di mana spiritualitas, memiliki kesamaan dengan religiulitas dalam arti membantu individu memahami berbagai hal atau persoalan dalam hidupnya. Nah, perbedaannya itu dapat dilihat pada kerangka yang dipakai, di mana, dalam religius terdapat dasar-dasar teologi, pedoman, dan juga paduan-paduan dari agama, maka, terdapat kerangka-kerangka tersebut atau rujukan yang dapat, memahaminya. Sementara untuk spiritual itu tidak ada, paduan-paduan tersebut, tetapi menjadi sebuah pencarian personal bagi individunya. Nah, saya juga melihat, beberapa pendapat teman-teman yang kurang lebihnya sama dengan saya bahwa kedua hal tersebut berbeda, namun, beberapa orang juga berpendapat bahwa kedua hal tersebut, sama. Untuk minggu ke-14 dilaksanakan pada 27 November 2003, yaitu mengerjakan tugas mengenai organisasi nilai, norma, dan juga moral Pancasila dengan mengidentifikasi nilai norma dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan SKB KAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2003 pada fase A sampai F, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, pada tugas ini sejujurnya saya cukup lama untuk memahami penugasan ini, sehingga saya perlu untuk lebih membaca lebih lagi dan juga bertanya kepada teman-teman mengenai, eee, makna dari penugasan ini. Tapi, seiringnya waktu saya akhirnya memahami dan mulai mengerti apa penugasannya, maka, saya kemudian mulai menyusun penugasan tersebut dimulai dari memperhatikan setiap fase dan elemen yang ada PUBN, dan kemudian saya memilah dan memilih yang mana, eee, yang termasuk dalam konsep nilai, norma, dan juga moral, Pancasila pada fase tersebut. Terakhir pada minggu ke-15, pada 4 Desember 2023, itu presentasi dari tugas minggu lalu, di mana, eee, presentasi ini dipilih secara random melalui spin oleh penanggung jawab mata kuliah, eee, di mana terdapat 2 orang yang terpilih, yaitu ada Roman dan Intan. Nah, mereka mempresentasikan hasil pengerjaannya itu dan, eee, saya melihat bahwa kedua orang tersebut itu, eee, memiliki pemikiran dan juga pemahaman yang cukup berbeda, di mana Roman ini menjelaskan secara detail untuk konsepnya nilai, kenormalan, dan moral Pancasila, sedangkan Intan menjelaskan secara beruntun dan juga lebih lengkap, eee, dan berfokus pada capaian pembelajarannya gitu. Nah, untuk pemahaman saya juga kurang lebih seperti Roman yang menjelaskan mengenai konsep nilai, norma dan juga moral pada setiap fasenya gitu. Nah, itu dia, review dari saya mengenai minggu pertama sampai minggu ke-15. Selanjutnya adalah rencana ataupun strategi yang jika saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila di perguruan tinggi. Nah, untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah yang saya akan ampuh, pertama itu mahasiswa mampu, menerapkan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep nilai, norma, dan moral Pancasila dalam proses pendidikan. Kedua, rencana yang akan saya lakukan, pertama melakukan pendekatan problem based learning, yaitu proses pembelajaran dengan melakukan diskusi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa, yang membahas isu atau kasus-kasus baru yang terjadi sesuai dengan topik pembahasan yang akan ditanggapi oleh mahasiswa. Dengan itu maka akan meningkatkan daya pikir dan juga kritis mahasiswa, serta meningkatkan keaktifan mahasiswa tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan pendekatan melalui student centered learning, di mana proses pembelajaran ini itu berpusat pada mahasiswa, yang nantinya mahasiswa ini akan memperoleh kesempatan dan juga fasilitas dari
dosen untuk dapat membangun sendiri pemahaman atau pengetahuannya mengenai topik atau materi yang diberikan, sehingga, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam dan meningkatkan kualitas belajar mereka.